Anda kembali di Kompas Siang bersama saya Jihan Novita. Saudara, pasca debat publik Pilkada Jakarta pertama, pasangan calon gubernur calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono masih unggul berdasarkan survei elektabilitas Pilkada Jakarta terkini yang dirilis Poltreking. Berdasarkan survei Poltreking dengan simulasi surat suara pada periode 10 hingga 16 Oktober 2024, elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido unggul dengan 51,6%, disusul pasangan Pramono Anung Rano Karno 36,4% dan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana 3,6%. Survei ini dilakukan pasca debat pertama Pilkada Jakarta pada 6 Oktober lalu. Paslon nomor 1 yaitu Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan elektabilitas 51,6%. Kemudian paslon nomor 2 Dharma Pongrekun Kunwardana elektabilitasnya 3,9%, Pramono Anung Rano Karno 36,4%. Jadi selisihnya cukup lumayan, tapi masih ada pilkada punya waktu sekitar 1 bulan lebih kalau dari pengambilan data, maka dinamika politik masih mungkin terjadi. Tapi kalau melihat dari data ini, tren seperti apa, tapi dari sisi elektabilitas memang ada potensi pilkada akan berlangsung di Jakarta, berlangsung dalam 1 putaran, meskipun angkanya relatif masih pas di 51,6%. Jadi kalau menggunakan data per hari ini yang berpotensi memenangkan pilkada Jakarta ada paslon nomor 1 Ridwan Kamil Suswono dengan angka 51,6%, tetapi karena sangat mepet dengan angka margin of error persyaratan di Jakarta 50% plus 1, persyaratan beda dengan daerah lain, maka putaran 1 lebih besar peluangnya. Survei Poltreking yang dilakukan dalam rentan waktu 10 hingga 16 Oktober 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono memiliki elektabilitas 51,6%. Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana 3,6%. Dan pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, memiliki elektabilitas 36,4%. Sementara di survei sebelumnya, saudara, yang dilakukan pada tanggal 9 hingga 15 September 2024, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memiliki elektabilitas 47,5%. Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana sebanyak 5,1%. Dan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno memiliki elektabilitas 31,5%. Saudara, debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024 mendatang di Eko Convention Ancol, Jakarta Utara, dan Kompas TV menjadi TV penyelenggara. Berbeda dari debat pertama, dalam debat kedua ini, Komisioner KPU Jakarta Dodi Wijaya menyebut melibatkan peran serta komunitas di Jakarta untuk merancang pertanyaan sesuai dengan tema debat kedua, yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial. Segmentasi itu sama dengan sebelumnya, hanya nanti ada segmen tambahan atau segmen terakhir nanti bisa melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi kami mengundang komunitas, beberapa komunitas yang sesuai dengan yang relevan dengan tema debat terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jadi kami akan undang untuk kami libatkan dalam FGD dengan panelis. Dan nanti pertanyaan dari masyarakat itu akan dirumuskan oleh panelis dan menjadi salah satu bahan pertanyaan dan dalam bahan debat tersebut. Dan saudara, seperti apa persiapan debat kedua Pilkada Jakarta? Kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Cindy, 2 hari lagi jelang debat kedua Pilkada Jakarta. Seperti apa persiapannya hingga kini? Dan apakah nantinya ada yang berbeda dengan debat perdana? Iya, Jihan, setidaknya ada 2 yang sedang dikaji yang membedakan antara debat kedua pada hari Minggu lusa dengan debat pertama. Yang pertama adalah soal pelibatan masyarakat seperti yang tadi ditayangkan dalam berita sebelumnya. Yang kedua adalah soal tata letak kursi bagi para pendukung. Nah, soal pelibatan masyarakat dalam debat kedua, jadi yang diinginkan oleh KPU adalah
masyarakat bisa bertanya kepada paslon, tapi pengemasannya tidak bertanya langsung dalam sesi debat, melainkan diundang dalam FGD, mereka ikut menyampaikan apa yang menjadi keresahan masyarakat secara real, kemudian nanti akan dibantu oleh panelis agar bisa merumuskan keresahan masyarakat itu menjadi formulasi pertanyaan. Nah kemudian kalau yang kedua soal tata letak pendukung, jadi kalau di debat pertama para pendukung duduk di depan panggung, di depan para paslon. Nah sekarang yang juga sedang dikaji adalah akan ada sebagian pendukung yang duduk di belakang paslon. Saat debat dia ikut di atas panggung. Jadi paslon akan di belakangnya ada pendukung dan juga di depannya, di depan panggung. Tapi kalau aturannya sejauh ini memang dibatasi untuk pendukung yang mau hadir langsung dalam debat, yaitu ada 105 orang, terdiri dari 75 pendukung atau supporter, kemudian 30 orangnya adalah dari tim ses ataupun juga dari perwakilan partai politik. Yang menjadi aturan adalah para pendukung ini tidak boleh membawa atribut yang di luar atau yang tidak menempel badan. Misalnya kalau menggunakan kaos bergambar paslon masih diperbolehkan. Tapi yang tidak boleh adalah membawa spanduk, membawa bendera yang sekiranya bisa mengganggu jalannya debat atau mengganggu konsentrasi dari para paslon. Nah, dua perubahan ini dikaji berdasarkan hasil evaluasi dari debat pertama yang sudah dilakukan. KPU sudah meminta masukan juga dari perwakilan masing-masing paslon, kemudian diinventarisasi dan tampaknya akan dilaksanakan di debat selanjutnya. Kalau evaluasi debat sebelumnya menurut KPU hanya di persoalan teknis saja. Nah, di luar itu kalau secara umum pelaksanaan debat masih sama, yaitu durasi 150 menit, 120 menitnya untuk debat, 30 menitnya untuk iklan. Nah, 120 menit itu akan dibagi lagi menjadi 6 segmen. Segmen pertama adalah visi misi yang terkait dengan tema, kemudian segmen 2 dan ketiga akan ada pendalaman oleh panelis melalui moderator, kemudian 4 dan 5 tanya jawab antara paslon, dan di segmen 6 adalah pernyataan penutup atau konklusi. Nah, tema untuk hari Minggu besok adalah soal ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dibagi atau dibagi lagi menjadi 6 subtema, dan saat ini yang masih dikaji atau dilakukan oleh KPU adalah menentukan panelis dan moderator. 7 panelis dan 2 moderator masih dimatangkan untuk sosoknya, yang dipastikan adalah panelis terdiri dari para pakar dan juga akademisi. Jihan. Baik, persiapan terus dilakukan jelang debat kedua Pilkada Jakarta pada Minggu 27 Oktober mendatang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara Kompas yang masih akan kembali seusai jeda dengan informasi lain mengenai warga desa Tanguntiti Tabanan tak akan kesulitan air lagi. Sebab TNI Angkatan Darat bersama Korem 163 Wirasatya berupaya mewujudkan pembangunan sumur bor. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda di segmen Cerita Nusantara.